Ya, sertifikat vaksinasi ini jangan diupload atau didownload ya, diupload di sosial media. Ya. Sertifikat digital ini agar hanya digunakan sendiri dan untuk Ramai-ramai cetak sertifikat vaksinasi seperti KTP ini masukan dari Joni Plate, ditulis oleh Rudi S. Widodo dari siwa.com. Sahabat dan guru saya, Bung Kajito LKY ini menuliskan kemarahannya di dalam Facebook. Persoalan yang membuat dia marah adalah hal yang konyol. Ada seorang jurnalis sahabatnya yang akan terbang ke Riau untuk meliput satu acara. Di bandara, dia diminta menunjukkan sertifikat vaksinasi yang dicetak. Sudah ditunjukkan bukti versi digital yang ada di handphonenya, tetapi sang petugas tetap meminta versi cetaknya. Akhirnya dia berusaha mencari tempat yang bisa mencetak sertifikat vaksinasinya dan karena tempatnya cukup jauh membuat dia ketinggalan pesawat dan tidak dapat melakukan peliputan sebagaimana yang direncanakan. Sungguh hal yang sangat konyol ketika petugas di bawah ternyata tidak selaras dengan perkataan atasannya. Padahal bukankah sangat mudah membuka situs Peduli Lindungi untuk mengecek keaslian sertifikat vaksinasi? Ataukah ini memang akal-akalan petugas bandara untuk mencari tambahan penghasilan yang tidak halal dengan mempersulit calon penumpang? Mungkin karena memandang pentingnya kartu atau sertifikat vaksinasi. Saat ini banyak jasa yang menawarkan mencetak kartu vaksinasi seperti KTP. Di salah satu tempat cetak yang mempunyai banyak cabang sehingga sangat mudah ditemukan. Ditawarkan ongkos Rp25.000 bila hanya mencetak satu kartu. Tetapi bila mencetak minimal 3 kartu maka ongkos cetak per kartunya menjadi hanya Rp15.000. Melihat fenomena cetak sertifikat vaksinasi ini, Joni Plate melalui juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi menghimbau kepada masyarakat pemilik sertifikat vaksin untuk dapat melindungi rahasia pribadi pemilik sertifikat yang tercantum di dalam sertifikat vaksinasi tersebut. Joni Plate mengingatkan masyarakat karena di dalam sertifikat vaksinasi tersebut tercantum juga NIK dari pemilik sertifikat. NIK ini apabila sampai di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat digunakan untuk melakukan hal yang merugikan pemiliknya. Oknum tersebut dapat menggunakan NIK kita untuk melakukan pinjaman online misalnya, ataupun hal-hal lain yang akan membuat pusing pemilik aslinya. Saran dari Joni Plate adalah bila masyarakat merasa perlu mencetak sertifikat vaksinasi tersebut, maka sebaiknya dicetak sendiri di rumah atau kantor sehingga NIK yang tercantum tidak diketahui orang lain. Bapak Joni Plate mohon Bapak juga bisa mengingatkan kolega di kabinet untuk bisa menginstruksikan semua pegawai di parlemennya untuk dapat menerima sertifikat digital sebagaimana masyarakat menerima dari pemerintah yang melakukan vaksinasi. Ingatkan sampai di pegawai operasional level terendah sehingga kejadian di bandara seperti yang saya ceritakan pada awal artikel ini tidak terjadi lagi. Menurut saya, kejadian yang dialami oleh seorang jurnalis di bandara tersebut bukanlah karena sang petugas tidak mengerti, tetapi karena sang petugas mencoba mencari kesempatan untuk mendapatkan uang sogok dari penumpang yang butuh bantuan. Kita ingat peristiwa bagaimana para WNI dan orang asing yang baru datang dari luar negeri dipaksa untuk melakukan isolasi mandiri di hotel tertentu dengan biaya sendiri, juga hasil PCR positif yang palsu. Kembali kepada masukan dari Pak Joni Plate, menurut saya hal tersebut sangatlah patut kita pertimbangkan. Jangan sampai hanya karena ingin terlihat keren dan praktis, kita malah tertimpa dengan hal yang membuat pusing dan bikin ribet hidup ini. Bukan tidak mungkin NIK yang tersimpan di dalam sertifikat vaksinasi juga digunakan untuk hal yang berbau terorisme atau perdagangan narkoba. Kalau itu terjadi dan NIK kita menjadi bukti yang didapatkan oleh pihak berwajib, tentunya akan membuat rumit hidup kita. Mungkin ini juga bisa menjadi perhatian bagi retail pencetakan besar yang menawarkan jasa pencetakan sertifikat vaksinasi. Jaminan kerahasiaan pemilik sertifikat bisa menjadi salah satu keunggulan mereka yang bisa dipromosikan karena pasarnya yang gede. Bayangkan saja kalau misalnya 50% saja peserta vaksinasi mencetak sertifikatnya, maka bisnis ini saja nilainya sekitar 2 triliun rupiah. Jelas nilai yang lumayan besar apalagi di tengah pandemi yang banyak membuat bisnis tersungkur. Bagaimana menurut kalian? Apakah saran dari Bapak Joni Plate itu harus dipertimbangkan? Buat saya pribadi tegurannya tidak hanya dari Joe Biden, tapi dari Bu Mega juga kemarin. Hai Ganjar, gimana itu roknya? Hai Bu, siap. Ganjar benar-benar sedang diuji, ditulis oleh Adin dari siwa.com.
Tahun politik masih 3 tahun lagi, masa bakti Presiden Jokowi masih lumayan lama. Periode kedua ini merupakan akhir dari periode Jokowi karena kelak tahun pemilu 2024 tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi capres. Walaupun terjadi beberapa desakan dari beberapa elemen masyarakat agar Jokowi 3 periode, tapi Presiden langsung menegaskan bahwa dirinya tidak berminat 3 periode. Partai politik memanfaatkan betul momen di mana Jokowi tidak bisa nyalon jadi capres. Karena selama Jokowi bisa nyapres, sangat sulit mencari figur, tokoh bangsa yang mampu mengalahkannya. Prabowo saja yang merupakan lawan kuat Jokowi tak berdaya di KO 2 kali berturut-turut. Bahkan kini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang sebelumnya menjadi lawan kuat di Pilpres 2019 malah menjadi pembantu Presiden Jokowi. Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno menjadi Menparekraf. 1 tahun lebih Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga bisa dijinakan. Berbagai daerah di Indonesia bukan hanya terpusat di Jawa terkena wabah virus ini, sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih bukan hanya di Jawa tapi juga luar Pulau Jawa. Tapi walaupun masa pandemi, riak politik masih terjadi, karena partai politik mulai bersiap-siap menuju pemilu 2024 yang semakin dekat. Mereka khususnya partai-partai besar berusaha menaikkan elektabilitas jagoannya, yang biasanya ketua umum atau orang yang ditunjuk oleh ketua umum. Berbagai baliho mulai dipasang walau dengan malu-malu. Partai Golkar memasang baliho besar bergambar ketua umum mereka yaitu Erlangga. Tak ketinggalan PDIP yang memasang foto Puan Maharani. PDIP mendapat sorotan publik karena langkah politiknya. PDIP yang merupakan partai besar dan mampu menjadi pemenang pemilu 2 kali berturut-turut dinilai melakukan langkah beresiko tinggi. PDIP dikenal mempunyai kader-kader terbaik yang dinilai punya potensi menjadi pimpinan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun negara. Terbukti banyak kader PDIP yang mampu menjadi pimpinan yang populer, seperti Tri Risma sebagai Wali Kota Surabaya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Presiden RI Joko Widodo. Sekarang pun untuk menghadapi Pilpres 2024, PDIP mempunyai peluang emas untuk kembali menggolkan kader terbaiknya menjadi Presiden RI periode selanjutnya. PDIP mempunyai kader terbaik yang mempunyai peluang besar jadi RI 1, yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar dalam survei terkini mempunyai elektabilitas sangat tinggi, bahkan perlahan mampu mengalahkan elektabilitas Prabowo Subianto sebagai kandidat capres terkuat setelah Jokowi. Tetapi ternyata PDIP mengambil langkah berani dan berisiko tinggi. Ganjar Pranowo yang mempunyai elektabilitas sangat tinggi, tinggal dipulai sedikit saja berpotensi besar jadi kandidat terkuat untuk menghadapi Pilpres yang akan datang, tetapi PDIP seolah meminggirkan Ganjar Pranowo dan memilih orang lain. Sekarang ini baliho Puan Maharani sebagai putri mahkota PDIP bertebaran di berbagai daerah di Indonesia. Sepertinya Megawati menginginkan putrinya lebih populer untuk dijadikan capres di tahun 2024 nanti. Padahal dalam berbagai survei elektabilitas Puan sangat kecil, masih 1 digit di bawah 5%. Ganjar mulai mendapat tekanan dari PDIP. Beberapa waktu lalu PDIP mengadakan konsolidasi partai di Jawa Tengah. Tetapi uniknya sang tuan rumah sendiri yaitu Gubernur Ganjar Pranowo tidak diundang. Tentu saja hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Ganjar sedang diuji oleh PDIP atau memang benar-benar dipinggirkan? Terbaru, Ganjar kembali mendapat ujian berat. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kena tegur Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ganjar ditegur perihal banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Teguran itu diungkap langsung oleh Ganjar dalam webinar Jakarta Tenggelam bersama Ikatan Alumni ITB. Ganjar mengatakan Megawati menegurnya secara langsung. Hanya buat saya pribadi tegurannya tidak hanya dari Joe Biden, tapi dari Bu Mega juga kemarin. Hai Ganjar, gimana itu roknya? Hai Bu, siap. Teguran ini merupakan ujian berat bagi Ganjar, karena masyarakat akan melihat bagaimana respon Ganjar dalam menyikapi teguran Megawati dan bagaimana solusi atas teguran tersebut. Menurut saya, Ganjar telah bersikap tepat karena mengakui kondisi sebenarnya di lapangan. Ganjar mengakui beberapa wilayah di Jateng sudah tenggelam. Kondisi ini katanya terjadi karena penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Seperti yang terjadi di Desa Bedono di Kecamatan Sayung, Demak, Ganjar menjelaskan penurunan permukaan tanah menimbulkan kerusakan bagi rumah-rumah penduduk di Desa Bedono yang notabene merupakan kawasan pesisir. Bahkan politikus PDIP itu mengungkap di Brebes ada satu wilayah yang tenggelam dan kini menjadi hutan bakau. Pengakuan ini sangat tepat untuk menjaga nama baiknya di masyarakat. Sehingga berhasil tidaknya Ganjar menanggulangi daerah banjir ini, setidaknya sudah mengakui bahwa kemungkinan tenggelam bahkan yang sudah tenggelam itu memang ada.